kita langsung saja lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Di sini anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari X dikurang Y dari sistem persamaan 3 per X dikurang 2 per Y sama dengan 18 dan 5 per X ditambah 4 per Y sama dengan 8. Pertama-tama saya beri nama dulu ya masing-masing persamaan. Untuk 3 per X dikurang 2 per Y sama dengan 18 saya beri nama sebagai persamaan 1. Begitu juga untuk 5 per X ditambah 4 per Y sama dengan 8 saya beri nama sebagai persamaan 2. Kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2 ya. Nah, di sini pertama-tama kita tuliskan ulang persamaan 1 dan persamaan 2-nya seperti biasa. Nah, biasanya ketika kita ingin mengeliminasi suatu variabel ke persamaan 1 ataupun 2, maka dari itu langkah yang kita harus lakukan adalah kita harus menyamakan nilai dari koefisien dari variabel X atau variabel Y-nya ya. Supaya koefisiennya sama, maka kita kalikan dengan suatu bilangan tertentu. Nah, namun jika bentuk persamaannya seperti ini, bagaimana caranya? Ya, jadi di sini bentuknya pecahan ya. Pecahan dengan letak dari variabel X dan Y-nya ini berada pada bagian penyebut. Maka dari itu bagaimana langkah yang kita harus lakukan dengan menggunakan metode eliminasi ini? Ya, karena kita akan menggunakan eliminasi variabel X dari kedua persamaan ini, maka yang kita akan kalikan di sini adalah pembilangnya. Ya, pembilang dari pecahan yang mengandung variabel X. Mana dia? Pembilang dari pecahan yang mengandung variabel X itu adalah 3 dan 5 ya. Kita fokuskan ke variabel X-nya karena kita akan mengeliminasi variabel X. Jadi kita fokuskan ke pembilangnya. Nah, pembilang dari pecahan yang mengandung variabel X ini kita harus samakan nilainya, yaitu kita kalikan dulu dengan bilangan tertentu ya. Yang dimana sebelumnya kita cari dulu KPK-nya. Karena KPK dari 3 dan 5 adalah 15, maka untuk persamaan 1 kedua ruas saya kalikan dengan 5 dan untuk persamaan 2 kedua ruas saya kalikan dengan 3. Jadi sama-sama saya peroleh nilai yang sama untuk pembilang yang mengandung variabel X, yaitu sama-sama 15. Oke, baik anak-anak, langsung di sini setelah kita sudah operasikan akan kita peroleh ya, yaitu untuk persamaan 1 menjadi 15 per X dikurangi dengan 10 per Y sama dengan 90. Dan untuk persamaan kedua akan menjadi 15 per X ditambah 12 per Y sama dengan 24. Kemudian sama seperti cara biasa begitu, karena kita eliminasi variabel X, maka dari itu kita akan menghilangkan variabel X setelah kita operasikan, yaitu di sini karena tandanya sama-sama positif-positif, maka di sini kita operasinya kita kurangkan ya supaya hasilnya 0, atau di sini supaya setelah kita operasikan nilai X-nya sudah tidak ada lagi ya, melainkan yang akan kita peroleh nanti hanyalah variabel Y saja. Nah, di sini maka dari itu kita kurangkan. Maka dari itu di sini kita coret-coret ya, karena 15 per X dikurangi dengan 15 per X sama dengan 0. Maka kita operasikan seperti biasa, hasilnya di sini akan menjadi sama dengan 66 dan sama dengan 22 per Y atau negatif 22 per Y. Maka di sini kita kali silang ya. Ini kan 66 per 1. Kita kali silang ya di sini. Maka dari itu negatif 22 dikalikan dengan 1. Ya, negatif 22 dia dikalikan dengan 1 sama dengan Y-nya dikalikan dengan 66. Atau dengan kata lain sama dengan 66Y sama dengan di sini negatif 22. Atau Y-nya sama dengan negatif 22 per 66 sama dengan
kita bagi sama dengan 11 ya. Sama-sama kita bagi dengan 11 sama dengan negatif 2/6. Atau jika kita sederhanakan lagi, Y-nya akan sama dengan negatif 1/3. Oke, baik anak-anak, langsung saja di sini kita substitusi ya. Nilai Y sama dengan negatif 1/3 ke persamaan 1. Langsung saja di sini kita tuliskan dulu persamaan satunya, yaitu 3/X dikurang 2/Y sama dengan 18. Kemudian kita masukkan saja langsung nilai Y sama dengan negatif 1/3 ke persamaan 1 yang sudah kita tuliskan ini. Jadi kita peroleh yaitu 3/X dikurangi dengan 2/Y-nya adalah negatif 1/3. Di sini kita taruh negatif 1/3 sama dengan 18. Maka kita lanjutkan ya, mengoperasikan ini akan menjadi 3/X dikurangi dengan 2 ya. Bentuknya kita rubah menjadi 2 dikalikan dengan negatif 3/1 sama dengan 18. Atau kita peroleh 3/X ditambah 6 sama dengan 18. Jadi 3/X ini sama dengan 12. Atau jika kita kali silang ya, seperti tadi sebelumnya, ya akan kita peroleh di sini 3 kali 1 ya sama dengan 3. Kemudian X dikali 12 sama dengan 12X. Di sini kita peroleh X-nya sama dengan 3/12 atau sama dengan 1/4. Nah, jadi kita dapat peroleh nilai X-nya sama dengan 1/4 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 1/3. Oke, selanjutnya karena tadi sudah kita peroleh nilai X-nya sama dengan 1/4 dan nilai Y-nya adalah negatif 1/3, maka dapat kita peroleh ya nilai dari X dikurang Y-nya, yaitu X-nya adalah 1/4 dikurangi dengan nilai Y-nya adalah negatif 1/3. Jadi kita peroleh X dikurang Y-nya adalah 1/4 ditambah 1/3. Maka kita peroleh di sini adalah 3/12 ditambah 4/12. Jadi nilai X dikurang Y-nya adalah 7/12. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, langsung saja kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Nah, di sini soal nomor 7 yaitu selisih dari dua bilangan sama dengan 12. Dan jumlah keduanya adalah 28. Maka di sini anak-anak diminta untuk menentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Nah, langsung saja di sini kita selesaikan ya soal nomor 7 ini. Yang dimana pertama-tama kita misalkan dulu ya, karena dia ada dua bilangan, kita misalkan dulu ya bilangan 1. Di sini kita misalkan dulu ya. Kita misalkan bilangan pertama sebagai X ya. Kemudian bilangan yang kedua sebagai Y. Nah, selanjutnya maka kita akan peroleh persamaannya, yaitu di mana maka akan diperoleh, yaitu yang pertama adalah selisih dua bilangan. Nah, karena bilangan 1 sama dengan X, bilangan 2 sama dengan Y, kita misalkan, maka selisih dari bilangan 1 dan bilangan 2 ini sama dengan 12. Maka akan kita peroleh persamaannya itu menjadi X dikurang Y sama dengan 12 ya. Karena selisih, maka kita kurangkan bilangan 1 dikurang dengan bilangan 2 sama dengan 12. Selanjutnya, jumlah kedua bilangannya adalah 28. Maka langsung saja kita jumlahkan di sini. X ditambah Y-nya sama dengan 28. Nah,
Kan kita sudah dapat ya dua persamaan di sini. Kita namai selanjutnya X dikurangi Y sama dengan 12, kita namai sebagai persamaan 1. X ditambah Y sama dengan 28, kita namai sebagai persamaan 2. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja untuk mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, karena kita ingin mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2, otomatis yang kita fokuskan di sini adalah variabel X-nya ya. Nah, jadi kita perhatikan untuk koefisien variabel X dari persamaan 1 dan 2 ini nilainya harus sama ya. Nah, karena koefisien dari variabel X di persamaan 1 dan 2 ini sudah sama, yaitu sama-sama 1, maka langsung saja kita operasikan ya. Langsung kita beranjak ke mengoperasikannya. Karena kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel X, otomatis operasi dari variabel X-nya harus menghasilkan nilai 0 atau kita hilangkan nilainya. Yang dimana tentunya kita akan memperoleh nanti di akhir nilai Y-nya ya. Jadi di sini karena sama-sama positif ya nilai X-nya, bernilai positif, maka di sini kita kurangi ya operasinya. Nah, tentunya X dikurang X ini kan sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa coret di sini. Dan kita operasikan seperti biasa untuk yang lainnya, yaitu 12 dikurangi dengan 28 ini sama juga dengan negatif 16 ya. Kemudian untuk selanjutnya negatif Y dikurangi dengan Y sama dengan negatif 2Y. Jadi Y-nya di sini sama dengan 8. Oke, baik anak-anak, langsung saja di sini kita substitusikan nilai Y sama dengan 8 ke persamaan 1 ya. Di sini pertama-tama kita tulis dulu nilai Y-nya sama dengan 8 ke persamaan 1. Dimana tadi persamaan satunya adalah X dikurang Y sama dengan 12. Maka kita langsung saja masukkan nilai Y-nya sama dengan 8 ke persamaan 1 yang sudah kita tulis ya. Maka di sini kita peroleh X dikurang 8 sama dengan 12 atau X-nya sama dengan 12 ditambah 8 atau X-nya sama dengan 20. Nah, setelah kita sudah peroleh nilai X sama dengan 20, nilai Y sama dengan 8, maka dapat kita dengan mudah peroleh nilai dari hasil kali kedua bilangan tersebut atau nilai dari X dikali dengan Y ya. Nah, nilai dari X dikalikan dengan Y itu sama dengan X-nya adalah 20 dikalikan dengan Y-nya adalah 8. Jadi X kali Y adalah 160. Nah, jadi kita peroleh kesimpulan yaitu hasil kali kedua bilangan tersebut ya adalah 160. Ya, adalah 160. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, langsung saja kita bahas ya soal nomor 8 ini. Nah, di sini diketahui bahwa jika pembilang dan penyebut suatu pecahan berturut-turut dia ditambah dengan 1 dan 4, maka dia akan menghasilkan pecahan 1/2. Nah, pertama-tama kita buat pemisalan dulu ya, yaitu kita misalkan di sini, misalkan ya pembilang dari suatu pecahannya kita misalkan sebagai suatu variabel. Misalkan saya pembilang dari suatu pecahan di sini kita misalkan dengan variabel X, sedangkan untuk penyebut dari suatu pecahan ya saya misalkan dengan variabel Y ya.
misalkan penyebutnya di sini saya misalkan dengan variabel Y. Nah, setelah ini maka langsung saja di sini akan diperoleh ya persamaan ya sebagai berikut ya. Maka diperoleh yang pertama, ini kita bisa buatkan dia sebagai suatu persamaan ya, yaitu dimana nantinya karena kita sudah peroleh ya pembilang dan penyebutnya, pembilang sebagai X, penyebutnya sebagai Y, maka pecahan yang akan kita dapatkan nanti adalah X per Y ya, X sebagai pembilang, Y sebagai penyebut. Nah, di sini akan kita peroleh persamaannya, yaitu yang pertama, jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dia dijumlahkan ya, atau dia ditambah berturut-turut, untuk pembilang ditambahkan dengan 1, untuk penyebut dia ditambahkan 4, maka akan dihasilkan suatu pecahan yang bernilai 1/2. Nah, ini untuk X plus 1 per Y plus 4 sama dengan setengah, ini kita beri nama sebagai persamaan 1 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini, jika pembilang dari suatu pecahan ya, kita buatkan lagi X per Y, jika pembilang dari suatu pecahan dikurangi dengan 1 dan penyebut dari suatu pecahan dijumlahkan atau ditambahkan dengan 6, maka akan dihasilkan suatu pecahan yang bernilai 1/5. Nah, ini untuk X dikurang 1 per Y ditambah 6 sama dengan 1/5, ini kita beri nama sebagai persamaan 2. Nah, sampai di sini apa anak-anak sudah paham? Ya, kita langsung saja ya. Untuk yang ditanyakan di sini ya, saya tuliskan ya, yang ditanya pada soal ini adalah yang ditanya yaitu jika pecahan tersebut dikali dengan 8 maka akan menghasilkan nilai berapa? Nah, jika pecahannya tadi kita punya adalah X per Y ya. Nah, pecahan tersebut kita kalikan dengan 8. Maka yang kita tanya itu adalah nilai dari X per Y ya dikali dengan 8. Berapakah hasilnya? Nah, jadi suatu pecahan tersebut kali dengan 8, berapakah hasilnya? Dengan pemisalan pembilang dan penyebutnya yaitu X dan Y, maka yang ditanya di sini adalah berapa nilai dari X per Y dikali 8. Maka langsung saja di sini setelah kita sudah tentukan yang mana yang ditanya, kemudian kita bisa mengolah untuk mencari nilai X dan Y-nya ya sekarang dengan menggunakan dua persamaan ini. Nah, tentunya dua persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi ya, yaitu dengan cara dikali silang ya, supaya bentuknya tidak pecahan seperti ini ya, agar kita mudah dalam menghitungnya. Kita kali silang ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, setelah anak-anak sudah rubah bentuknya yang ini persamaan 1 dan persamaan 2-nya dengan cara kali silang, akan anak-anak peroleh yaitu seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tentunya melalui persamaan 1 dan persamaan 2 ini akan kita tentukan nilai X dan juga nilai Y-nya. Nah, tentunya di sini dalam menentukan nilai X dan Y-nya atau menentukan nilai variabel dari SPLDV, kita bisa menggunakan 3 metode ya. Nah, metode yang akan saya gunakan di sini yaitu adalah menggunakan metode eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2 ya. Dengan terlebih dahulu kita tuliskan kembali untuk persamaan 1-nya dan persamaan 2-nya. Yang kita operasikan yaitu kita jumlahkan atau kita kurangkan kedua persamaan ini, maka kita harus menentukan terlebih dahulu ya
karena kita akan mengeliminasi variabel y-nya, maka dari itu di sini tentunya syaratnya adalah koefisien dari variabel y di persamaan 1 dan persamaan 2 dia harus memiliki nilai yang sama. Yang dimana di sini koefisiennya dari variabel y di persamaan 1 itu adalah 1 ya. Begitu juga untuk koefisien di variabel y di persamaan 2 juga 1 ya. Nah, kemudian maka dari itu karena sudah sama, langsung saja kita operasikan. Nah, di sini tandanya sama-sama kurang ya, atau sama-sama negatif. Maka karena tandanya sama, positif-positif atau negatif-negatif, maka operasinya di sini dikurangi. Atau dengan kata lain, karena kita akan mengeliminasi variabel y tentunya, agar operasi variabel y ini sama dengan 0 ya. Nah, jadi operasinya ini supaya dia sudah tidak ada lagi nilai y di sini, melainkan kita akan menentukan nilai dari variabel x saja. Jadi setelah dioperasikan ini upayakan supaya yang turun ini hanya variabel x saja. Variabel y-nya sudah bernilai 0. Maka dari itu kita kurangi dia supaya nilainya 0. Nah, maka dari itu di sini kita Di sini kita coret ya. Ya, kita coret karena nilainya sudah 0 ya. Negatif y dikurang negatif y sama dengan 0. Nah, kemudian lanjut saja kita di sini. Oh ya, maaf ya. Di sini 5x dikurang y sama dengan 11 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan saja di sini untuk mengurangkannya seperti biasa. Yaitu 2 dikurangi dengan 11 adalah negatif 9. Kemudian 2x dikurangi dengan 5x sama dengan negatif 3x. Sehingga kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3. Oke, baik anak-anak, langsung saja di sini kita lanjutkan ya untuk mensubstitusi nilai x sama dengan 3 ke persamaan 1. Pertama, kita tuliskan dulu ya persamaan satunya, yaitu 2x dikurangi y sama dengan 2. Selanjutnya, setelah kita sudah tuliskan persamaan satunya, maka kita langsung saja masukkan ya atau ganti nilai x-nya yang di sini menjadi 3. Jadi kita peroleh 2 dikali 3 dikurangi y sama dengan 2. Nah, jadi kita peroleh 2 kali 3 sama dengan 6 dikurangi y sama dengan 2. Nah, atau dengan kata lain 6 dikurang 2 sama dengan y. Y-nya sama dengan 4. Nah, jadi kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3 dan nilai y-nya sama dengan 4. Nah, di akhir anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari x per y kali 8 ya, dikalikan dengan 8. Yaitu dimana di sini x per y dikali 8 dengan x-nya adalah 3 dan y adalah 4, kemudian dikalikan dengan 8. Kemudian kita coret-coret di sini, ini adalah 2 ya, kita sederhanakan. Kemudian 3 kali 2 adalah 6. Nah, jadi dapat kita peroleh nilai dari x per y dikali 8 atau nilai dari suatu pecahan tertentu atau suatu pecahan yang ada di dalam soalnya tadi yang memenuhi kedua persamaan dikalikan dengan 8, maka hasilnya akan sama dengan 6. Oke, baik anak-anak, kita langsung lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Di mana soal nomor 9 yaitu 5 tahun yang lalu usia Nurul 1,5 kali usia Bimo. Nah, 10 tahun dari sekarang usia Nurul dibanding dengan usia Bimo adalah 6 dibanding dengan 5 atau 6 berbanding dengan 5. Yang ditanya adalah usia Nurul sekarang adalah. Nah, di sini pertama-tama untuk menyelesaikannya kita buat dulu pemisalan ya.
Yang akan kita misalkan di sini adalah usia Nurul sekarang dan juga usia Bimo sekarang. Nah, di sini kita misalkan ya. Misalkan usia Nurul ini sebagai suatu variabel tertentu ya. Tapi usia Nurul yang sekarang ya. Usia Nurul sekarang kita misalkan dia sebagai variabel X ya, yang umum yaitu variabel X. Dan untuk dia usianya Bimo ya, usia Bimo, ini Nurul ya, Nurul, kemudian usianya Bimo sekarang, dia kita misalkan sebagai suatu variabel tertentu, misalkan variabelnya adalah variabel Y. Nah, selanjutnya setelah kita sudah misalkan seperti ini, kita buat bentuknya soal cerita ini menjadi suatu bentuk persamaan ya, seperti soal-soal sebelumnya. Nah, pertama-tama kita buat dulu, kita buat kalimat matematikanya dari kalimat 5 tahun yang lalu usia Nurul 1,5 kali usia Bimo. Maka dari itu karena 5 tahun yang lalu ya, berarti karena usia Nurul sekarang adalah X, maka 5 tahun yang lalu usia Nurul adalah X dikurangi dengan 5. Seperti misalkan usianya Andi sekarang 20 tahun begitu ya. Berarti 5 tahun yang lalu usianya adalah 20 dikurang dengan 5, yaitu 15 tahun. Begitu juga jika usia Nurul sekarang adalah X, maka 5 tahun yang lalu usia Nurul adalah X dikurangi dengan 5. Nah, kemudian usia Nurul ini kan X dikurang 5 ya, 5 tahun yang lalu. Kemudian usia Nurul 5 tahun yang lalu adalah 1,5 ya, dikalikan dengan usia Bimo 5 tahun yang lalu. Usia Bimo sekarang adalah Y. Usia Bimo 5 tahun yang lalu adalah Y dikurangi dengan 5. Nah, jadi kita peroleh di sini X dikurang 5 sama dengan 1,5 dikali dalam kurung Y dikurang 5 ini sebagai persamaan 1. Nah, kita sudah dapat ya satu persamaannya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk mencari persamaan yang keduanya. Itu kita ubah ya buat kalimat matematika dari kalimat selanjutnya. Yaitu di sini diketahui ya 10 tahun dari sekarang usia Nurul dibanding usia Bimo adalah 6 berbanding 5. Nah, 10 tahun dari sekarang berarti 10 tahun lagi begitu ya. Usia Nurul dibanding usia Bimo adalah 6 berbanding 5. Berarti 10 tahun dari sekarang atau 10 tahun lagi perbandingan dari usia Nurul begitu ya. Usia Nurul 10 tahun lagi itu adalah X ditambah 10 ya. Nah, sama seperti tadi, misalkan Andi sekarang umurnya adalah 15 tahun, maka 10 tahun lagi umurnya adalah 15 ditambah 10, yaitu sama dengan 25 tahun. Maka usia Nurul 10 tahun lagi adalah X ditambah 10. Nah, karena dia dibanding, berarti kita buat dia per ya, bentuknya X plus 10 per usia Bimo 10 tahun lagi. Usia Bimo 10 tahun lagi adalah Y ditambah dengan 10. Dimana perbandingannya dia adalah sudah diketahui ya, yaitu 6 berbanding 5 atau 6 per 5. Nah, ini sebagai persamaan 2, yaitu X plus 10 per Y plus 10 sama dengan 6 per 5 sebagai persamaan 2. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Ya, jika sudah paham, maka
Maka dari persamaan 1 dan 2 ini kita bisa sederhanakan lagi ya. Nah, yaitu dimana salah satunya di persamaan 2 ini kita bisa rubah bentuk pecahan yaitu dengan kali silang ya, supaya bentuknya tidak pecahan lagi dan mudah kita lakukan perhitungan selanjutnya. Nah, baik anak-anak, kemudian kita lanjutkan ya, yaitu dengan menyederhanakan persamaan 1 ini. Jadi kalau misalkan kita kalikan biasa, hasilnya ini akan menjadi X dikurang 5 sama dengan 1,5Y dikurang 7,5. Nah, karena di sini ada bentuk desimal ya, koma-koma ini, maka kita bisa sederhanakan lagi ya, supaya bentuknya tidak desimal, yaitu dengan cara kita kalikan kedua ruasnya dengan 10, maka akan diperoleh yaitu 10X dikurang 50 sama dengan 15Y dikurangi dengan 75. Atau jika kita sederhanakan lagi akan diperoleh 10X dikurang 15Y sama dengan negatif 25. Nah, bentuk ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, tujuan untuk menyederhanakannya tentunya untuk memudahkan perhitungan kita selanjutnya ya, setelah kita sudah nanti menggunakan 3 metode untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Nah, di sini kedua ruasnya ya saya sederhanakan lagi dengan cara dibagi dengan 5 ya kedua ruasnya. Jadi akan saya peroleh yaitu 2X dikurang 3Y sama dengan negatif 5. Ini sebagai persamaan satunya. Nah, kemudian kita tentukan ya persamaan duanya. Nah, baik anak-anak, untuk persamaan duanya di sini kita peroleh tadi adalah setelah kita kali silang akan menjadi 5X ditambah 50 sama dengan 6Y ditambah 60. Atau jika kita sederhanakan lagi, bentuknya akan menjadi 5X dikurang 6Y sama dengan 10. Ini dijadikan sebagai persamaan kedua ya, dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menentukan usia Nurul sekarang, di mana tadi usia Nurul sekarang ini kita sudah misalkan sebagai variabel X. Maka di sini melalui persamaan 1 dan persamaan 2 kita akan menentukan nilai X-nya. Nah, baik anak-anak, langsung saja di sini kita eliminasi ya variabel Y ke persamaan 1 dan 2. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu ya persamaan 1 dan juga persamaan 2-nya ya, seperti ini. Nah, karena kita akan mengeliminasi variabel Y, tentunya sebelum kita operasikan nanti kedua persamaan ini, maka kita harus pastikan dulu koefisien dari variabel Y pada masing-masing persamaan ini dia memiliki nilai yang sama ya. Nah, untuk di sini di persamaan 1 dia koefisien dari variabel Y-nya 3. Untuk koefisien variabel Y di persamaan 2 adalah 6. Maka dari itu kita cari dulu KPK dari 3 dan 6. Nah, karena KPK-nya 6, maka dari itu kita harus menyamakan koefisien dari variabel Y pada masing-masing persamaan ini harus sama dengan 6. Jadi, kita peroleh persamaan 1, kedua ruas kita kalikan dengan 2 ya, supaya koefisiennya 6. Sedangkan di sini di persamaan 2 kita kalikan dengan 1 karena koefisien variabel Y-nya sudah 6. Nah, kita lanjutkan ya. Maka di sini kita dapat peroleh ya, akan menjadi 2X dikali 2 yaitu 4X dikurang 6Y sama dengan negatif 10. Yaitu kemudian 5X dikurang 6Y sama dengan 10. Kita lanjutkan di sini yaitu dengan cara mengurangi ya. Sehingga kita peroleh negatif 6Y dikurang dengan negatif 6Y sama dengan 0.
Jadi di sini untuk negatif 10 dikurangi dengan 10 adalah negatif 20. Kemudian 4x dikurangi dengan 5x adalah negatif x. Nah, jadi kita peroleh nilai x-nya ini akan sama dengan 20 ya. Nah, atau dengan kata lain, usia Nurul sekarang adalah 20 tahun. Oke, baik anak-anak, langsung saja di sini kita membahas soal nomor 10 ya, yang dimana di sini kita buat dulu pemisalan ya. Misalkan di sini harga dari sebuah buku tulis adalah X ya. Ini X ini adalah merupakan variabel yang kita gunakan sebagai pemisalan untuk memisalkan harga satu buah buku tulis. Kemudian selanjutnya Y ini kita jadikan sebagai variabel untuk memisalkan harga dari satu buah pensil ya. Begitu juga untuk Z. Ini kita gunakan variabel yang kita gunakan untuk memisalkan harga dari satu buah penggaris. Nah, untuk selanjutnya di sini kita langsung saja ya selesaikan atau kita bentuk sebagai persamaan dulu ya. Maka di sini akan kita peroleh persamaan yaitu sebagai berikut ya. Yaitu untuk persamaan pertama, harga 5 buah buku tulis, 3 pensil, dan 2 penggaris di suatu toko buku adalah 36.500. Maka dapat kita bentuk kalimat matematika yang berupa persamaannya, yaitu akan menjadi 5x ditambah 3y ditambahkan juga dengan 2z sama dengan 36.500. Ini sebagai persamaan 1. Kita lanjutkan, sementara total harga 2 buku tulis 2x ditambahkan dengan 4 pensil yaitu 4y ditambahkan juga dengan sebuah penggaris yaitu z ya sama dengan 25.000. Ini sebagai persamaan 2. Dan kemudian kita lanjutkan di sini jika Rini membeli sebuah buku tulis yaitu X ditambahkan dengan sebuah pensil yaitu Y ditambah dengan 3 penggaris yaitu 3Z, dia sama dengan 16.500. Nah, ini sebagai persamaan 3. Yang ditanya berapakah harga dari sebuah penggaris, atau dalam hal ini kita misalkan harga sebuah penggaris ini sebagai Z. Berarti yang ditanya adalah nilai dari Z-nya berapa. Nah, di sini langsung saja kita eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan satunya kita peroleh nilainya adalah 5x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 36.500. Sedangkan persamaan yang ketiga itu adalah x ditambah y ditambah 3z sama dengan 16.500. Nah, di sini karena kita akan mengeliminasi variabel x, tentunya di sini kita akan fokus ke variabel x saja ya, yaitu dengan menyamakan koefisien dari variabel x-nya. Nah, di sini untuk yang persamaan 1, koefisien variabel x-nya 5. Untuk persamaan 3, koefisien variabel x-nya adalah 1. Maka KPK dari 5 dan 1 adalah 5. Jadi, di sini kedua koefisien dari variabel x-nya kita jadikan
sebagai 5 ya. Jadi untuk persamaan 3 ini kita kalikan dengan 5 ya. Di sini kali 1 ya, di sini kali 5. Kemudian di sini akan kita peroleh, yaitu akan menjadi 5x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 36.500 ya. Kemudian 5x ditambah 5y ditambah 15z ya, sama dengan ini 25, 32 dan 825 ya, 82.500. Kemudian selanjutnya di sini kita kurangi ya supaya nilai x-nya hilang. Kemudian kita operasikan seperti biasa sehingga akan kita peroleh ini 6.000 ya. Kemudian ini 4 ya. Jadi negatif 46.000. Kemudian yang ini adalah negatif 13z dan ini adalah negatif 2y. Atau dengan kata lain di sini 2y ditambah dengan 13z sama dengan 46.000. Ini sebagai persamaan 4. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan eliminasi ya variabel x dari persamaan 2 dan 3. Nah, di sini tentunya untuk persamaan 2 dan 3 ini ya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena kita akan mengeliminasi variabel x tentunya, di sini kita fokus pada variabel x-nya ya. Nah, di sini untuk koefisien variabel x di persamaan 1 dan 2 ini harus bernilai sama. Nah, karena koefisien variabel x di persamaan 1 adalah 2 dan koefisien variabel x di persamaan 2 adalah 1, sehingga KPK dari 2 dan 1 kan adalah 2 ya, sehingga kita akan buat agar koefisien variabel x di kedua persamaan tersebut sama-sama bernilai 2. Maka dari itu persamaan 1 kedua ruas saya kalikan dengan 1 dan persamaan 2 kedua ruasnya saya kalikan dengan 2. Nah, selanjutnya kita operasikan seperti ini, kemudian kita kurangi ya. Jadi kita peroleh hasilnya yaitu 2y dikurang 5z sama dengan negatif 8.000. Ini kita jadikan sebagai persamaan 5. Nah, selanjutnya agar kita dapat memperoleh nilai z-nya, maka dari itu kita selanjutnya akan eliminasi variabel y dari persamaan 4 dan juga persamaan 5 ya, supaya kita langsung mendapatkan nilai z-nya. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita eliminasi variabel y dari persamaan 4 dan 5 ya. Ini persamaan 4, ini persamaan 5 sudah saya tuliskan. Kemudian langsung saja kita operasikan ya. Karena sudah sama ya, koefisien variabel y-nya sama-sama 2, maka langsung saja kita operasikan dengan mengurangi. Karena dikurangi, 2y dikurangi dengan 2y sama dengan hasilnya 0. Maka kita langsung saja operasikan seperti biasa, yaitu akan kita peroleh, ini adalah 54.000 ya, sedangkan ini adalah 18z. Nah, untuk z-nya sendiri, dia memiliki nilai yaitu 3.000 ya. Nah, jadi harga dari sebuah penggaris atau yang sebelumnya kita misalkan sebagai variabel z, harganya adalah 3.000. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai pembahasan dari latihan-latihan soal yang berkenaan dengan materi SPLDV, SPLTV, dan aplikasi dari sistem persamaan linier. Nah, saya harapkan melalui pembahasan dari latihan-latihan soal ini dapat menambah pemahaman anak-anak mengenai materi yang sedang kita pelajari saat ini ya. Dan apabila ada pembahasan dari saya tadi yang anak-anak belum pahami, silakan tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom atau tanyakan melalui WhatsApp ya.
Dan kemudian untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita lanjutkan ya untuk diskusi mengenai beberapa latihan soal di kolom komentar Google Classroom. Baik anak-anak, terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama penyampaian mengenai pembahasan dari latihan soal ini. Baik anak-anak, saya cukupkan dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.